Pak Aidin dari IPJ untuk menjelaskan sedikit tentang teknis terkait taman literasi ini. Silakan Pak Aidin. Pak Dirut IPJ. Terima kasih Pak Gubernur. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Taman literasi ini sebenarnya sudah diinisiasi dari tahun 2019. Kita lanjutkan di 2020. Waktu itu kita sudah mulai pencanangan di tanggal 28 Oktober 2021. Selanjutnya kita waktu itu target memang bulan Juni kalau nggak salah Pak Gubernur ya. Bulan Juni, tapi kita mundur sampai September ini dikarenakan terkait dengan banyak beberapa hal teknis. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa resmikan bersama. Nah, selanjutnya yang menjadi tantangan kita berikutnya adalah ketika kita sudah membangun, bagaimana membuat ini harus berjalan dengan baik. Pastinya kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita coba melakukan kolaborasi dengan beberapa komunitas seperti yang tadi disampaikan, bahwa komunitas yang kita bangun ini adalah komunitas yang terkait literasi. Jadi akan banyak sekali aktivitas di taman ini. Harapannya kita tidak tergantung dengan agenda di kalender ya, tapi bagaimana orang sudah tahu bahwa setiap hari, setiap Sabtu Minggu itu pasti ada kegiatan di sini. Kurang lebih seperti itu. Ini kan Pak. Ya. Tambahin. Terima kasih Pak Gub. Rekan media, kami mengatakan dikit saja. Jadi Taman Literasi Mata Tiahau ini merupakan bagian dari paduan rancang kota PRK yang sudah diputuskan dalam Pergub 55 tahun 2020. Inilah bagian dari bagaimana kita mengembangkan kawasan berbagai literasi di daerah lokasi Blok M dan sekitarnya. Kami berhasil kembali saja taman dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut. Taman literasi ini dibangun untuk menjadi tempat bertemunya para pegiat literasi, para penulis, para penerbit, dan ekosistem penerbitan dengan masyarakat umum yang memiliki minat pada karya-karya literasi. Jakarta adalah pusat kegiatan literatur Indonesia. Kegiatan literatur Indonesia yang berlangsung lebih dari 100 tahun di kota ini itu luar biasa banyak. Bahkan kalau disebut jumlah penerbit di Jakarta saja jumlahnya luar biasa banyak. Tadi ada statistiknya digunakan. Nah, itu semua tersebar. Karena tersebar sehingga kegiatan-kegiatan menjadi sulit atau jarang bisa terjangkau dengan mudah oleh masyarakat. Para orang tua, sekolah yang ingin mengajak generasi baru berkegiatan yang terkait dengan literatur, mereka sering kesulitan mencari titik temunya. Dengan dibangun Taman Literasi ini, kami berharap ada kegiatan rutin yang menyangkut literatur, baik itu mingguan, bulanan, semesteran, tahunan, yang kemudian seluruh warga di Jakarta dengan mudah datang ke tempat ini pasti akan bisa mendapatkan kegiatan itu. Jadi ini yang berbeda dari taman-taman yang lain. Kalau taman-taman yang lain kita bangun sebagai tempat bermain, bangun sebagai tempat berinteraksi antar warga tanpa ada tema khusus. Tapi di Taman Christina Marta Tiahau ini dibangun sebagai taman yang punya tema literatur. Lokasinya pun dipilih di tempat yang nantinya akan dibangun pusat integrasi transportasi. Saat ini pun sudah mudah dijangkau oleh transportasi. Di samping terminal Blok M, di samping stasiun MRT, yang harapannya warga Jakarta dari mana saja
bisa menjangkau tempat ini dengan menggunakan kendaraan umum, otomatis biayanya murah. Nah, kami ingin kepada seluruh warga Jakarta untuk mari manfaatkan, gunakan tempat ini untuk pembelajaran, sekolah, gunakan tempat ini. Dan para penerbit, para penulis datang ke tempat ini, berbagi ide, berbagi gagasan, berbagi terbitan-terbitan terbaru. Kita adalah kota yang kaya dengan karya-karya literatur. Karena itu kita berharap nantinya ini menjadi salah satu pusat dari kegiatan literasi di Jakarta. Tadi kami sampaikan kepada teman-teman pengelola baik MRT, ITJ, dan juga komunitas supaya kolaborasi. Teman-teman komunitas yang sekarang sudah punya begitu banyak kegiatan tapi tersebar, manfaatkan taman ini. Dan bagi MRT, ITJ ini juga memudahkan membuat kegiatan karena sudah ada menu yang dibawa oleh pegiat-pegiat dari berbagai komunitas literatur yang ada di Jakarta. Saya ingin menggarisbawahi pentingnya literatur untuk Jakarta menjadi kota yang makin maju, karena ketampilan literatur ini, ketampilan literasi ini dasar untuk membangun sebuah masyarakat yang maju modern. Begitu juga di Indonesia. Seluruh keterampilan-keterampilan lain itu dimulai dari keterampilan yang sangat dasar, yaitu terkait literasi. Dan terkait baca, saya ingin tegaskan penting sekali punya minat baca, tapi lebih penting juga untuk punya daya baca. Dengan begitu, kita punya kemampuan untuk membaca yang panjang, substantif, reflektif, kontemplatif, dan bisa mengambil hikmahnya. Bukan sekedar scanning atas informasi, tapi reading, membaca secara mendalam. Nah, mudah-mudahan tempat ini akan bisa memfasilitasi tumbuhnya itu, sekaligus menegaskan bahwa Jakarta bukan saja pusat pemerintahan, bukan saja pusat perekonomian, bukan saja pusat perjumpaan lintas unsur yang ada di bangsa ini, tapi Jakarta juga menjadi salah satu pusat literasi Indonesia, dan bahkan Jakarta sudah masuk di dalam UNESCO Network of City of Literature, dan itu menggambarkan Jakarta bagian dari jejaring dunia. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak Anies, mungkin ada pesan untuk menurut Bapak selanjutnya nih, supaya eksistensi Taman Literasi ini tetap terjaga. Ya, ini adalah sebuah program pemerintah. Jadi siapapun yang bertugas, nanti teman-teman ini tentu akan meneruskan. Ini tentang kita. Ini bukan tentang satu orang. Ini tentang Jakarta kita, ini tentang masa depan literasi di Jakarta. Dan saya berharap masyarakatlah yang meramaikan tempat ini, karena yang membuat tempat ini hidup adalah masyarakatnya. Ya. Anies. Sebentar, ada mau tambahan komentar sebentar dari komunitas Bu Ibu Baca. Yuk, silakan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ipuan. Saya adalah perwakilan dari komunitas Bu Ibu Baca Buku Club. Saya merasa senang sekali dapat diundang ke acara peresmian Taman Literasi Martapura ini, karena kami sebagai komunitas kadang merasa kesulitan mencari tempat berkumpul yang bisa diakses oleh masyarakat yang bisa terintegrasi. Dengan adanya tempat yang bisa dijadikan tempat berkumpul dan bertukar gagasan yang mudah diakses dengan transportasi publik, ini insya Allah bisa membawa dampak bagi komunitas yang bergerak di bidang literasi secara keseluruhan. Terima kasih. Pak Anies, Metro TV, Pak, saya ada dua pertanyaan nih Pak. Yang pertama, mungkin bisa dijelaskan kita bisa menyebut bahwa penentuan nama dari Taman Literasi ini berasal dari lingkungan. Biasanya nih Pak Anies identiknya dengan nama-nama pahlawan yang berada dari suku Betawi. Apakah hal ini menunjukkan bahwa Bapak tidak hanya merangkul masyarakat Betawi saja, tapi juga masyarakat seluruh Indonesia, salah satunya dari masyarakat ini? Lalu yang kedua Pak, saya ingin bertanya juga, selain
Taman Literasi ini. Minggu lalu Bapak meresmikan groundbreaking MRT, lalu juga meresmikan Kota Tua, itu yang tadi revitalisasi. Ke depan apalagi nih Pak proyek-proyek yang akan Bapak resmikan? Apakah nanti agendanya juga akan mencoba komunikasi politik dengan partai-partai lain untuk Presiden 2024? Politik. Pemilu. Beloknya nggak ketajaman. Boleh lah. Sebagai usaha boleh lah gitu. Dua ya Pak ya? Good question. Pak, dari antara ini kan fasilitas yang memang tujuannya pendidikan literasi Pak ya. Nanti kan mungkin apakah ada kebijakan dari Pemprov DKI khusus dinas pendidikan untuk merancang kurikulum bagi anak-anak supaya memang tingkat literasi semakin tinggi di usia dini. Ya. Khusus ketika DKI sudah masuk ke kota literasi. Ya. Pak, gimana Pak? Satu lagi kan udah dibahas tentang yang pres nih Pak. Itu kan sempat Bapak simpulkan waktu ke Singapura. Itu bagaimana Pak lanjutannya Pak? Setelah Bapak sampaikan itu waktu di Singapura. Terima kasih Pak. Apa? Rame Pak. Rame Pak. Untuk dari sisi PDIP, Bapak mempertanyakan bahwa kebijakan Pak Anies prestasinya apa aja sih yang sudah dicapai sebagai gubernur. Bahkan diri juga sempat membandingkan sama waktu periode Pak Jokowi dan Pak Anies. Jadi itu gimana salah satu? Pak Anies izin ini Ini kelihatannya nggak ada literasinya lagi. Udah, saya jawabin dulu. Ya. Tadi pertama tentang penamaan. Jadi Jakarta adalah rumah bagi semua. Karena itulah mengapa di sini pun sebetulnya namanya kita pertahankan nama Martha Christina Tjaharoen. Dan ini adalah pahlawan yang usianya paling muda ketika meninggal usia 18 tahun di kapal ketika dalam pengasingan menuju pengasingan dan tidak mau diobati oleh dokter Belanda. Nggak mau deh. Lebih baik meninggal, kira-kira begitu. Ayahnya sudah lebih dulu meninggal. Anda baca ceritanya. Itu menggambarkan bahwa anak muda itu memang pemberani, nyalinya besar, dan Martha adalah salah satu contohnya. Kemudian, ya, semuanya dirangkul, dan inilah Jakarta. Semua yang difasilitasi, semua dirangkul, dan itu prinsip kesetaraan yang selama ini kita terapkan. Kenapa bikin trotoar, kenapa bikin taman, kenapa bikin itu semua adalah untuk membangun perasaan kesetaraan. Kurikulum di luar jurisdiksi gubernur. Jadi kurikulum itu di dalam wilayah pemerintah pusat, yang terkait itu ada di Kementerian Pendidikan. Dulu saya bertahun ikut membuat itu, tapi kalau sekarang saya tidak boleh. Tapi ada kebiasaan yang saya ingin ulangi untuk diteruskan. Kebiasaan membaca 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Sebagai sebuah membaca sebagai proses pembiasaan, dan bebas membaca apa saja selama itu bacaan yang baik, kira-kira begitu ya. Kemudian terkait dengan agenda dan lain-lain. Ini gimana nyala semua nih. Gini. Jadi gini aja, teman-teman. Saya tuntaskan bekerja di Jakarta sampai 16 Oktober, okay? Dan prinsip saya adalah selama ini sama. Ketika ada panggilan tugas, Pak RT saja panggil saya untuk tugas di kampung saya, jadi pembina untuk Karang Taruna, saya terima tugas itu. Okay? Jadi panggilan tugas itu adalah sesuatu yang normal. Setiap kali ada panggilan tugas yang itu untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan semua, maka saya selalu katakan siap. Nah, itu di luar kendali saya panggilannya. Pak RT yang mutusin kalau di kampung, okay? Kalau di tingkat nasional ada yang punya kewenangan. Saya saat ini menuntaskan itu. Bila nanti ada panggilan, nanti ditunggu. Kalau ada panggilan, sekarang belum ada panggilannya, ya kan? Belum ada kan? Belum ada. Kita tunggu. Jadi saya tuntaskan dulu sampai selesai. Okay? Sesudah itu selesai, jangan dibalik. Seakan-akan saya yang panggil, bukan. Saya adalah orang yang menjalankan tugas. Kemarin saya ditugaskan di Jakarta, saya akan tugaskan di 5 tahun. Alhamdulillah sudah 4 tahun 11 bulan. Tinggal 1 bulan lagi, persis nih dari bulan ini, ada tanggal ini. Nanti sesudah itu selesai, baru kita siapkan yang berikutnya. Jadi tahap demi tahap.
Gitu. Itu ya, cukup teman-teman. Terima kasih ya.